Bimbel Smart, your smart solution. Ya, di bagian ini kita akan belajar tentang teori kinetik gas ya. Teori kinetik gas ini berhubungan dengan persamaan umum gas ideal. Nanti kita akan bahas ya. Yang perlu kalian tahu tentang teori kinetik gas pertama-tama adalah tentang asumsi yang digunakan atau anggapan dasar untuk menganggap suatu gas itu sebenarnya memenuhi persamaan gas ideal ya. Nah, yang pertama adalah gas terdiri atas partikel-partikel yang disebut dengan molekul ya. Ini kalian harus tahu. Lalu partikel gas ini bergerak dalam lintasan lurus ya dengan kelajuannya tetap. Jadi geraknya lurus beraturan ya GLB dan gerakannya acak. Oke. Yang kedua, gerak partikel hanya disebabkan oleh tumbukan dengan partikel lain ya ataupun dengan dinding wadah ya. Antar partikel tidak ada gaya tarik-menarik. Semua tumbukan yang terjadi adalah tumbukan lenting sempurna. Nah, ini harus tahu nih ya, asumsinya lenting sempurna, energinya kekal ya. Selang waktu tumbukan antar partikel ini berlangsung sangat singkat, oke? Volume partikel gasnya sangat kecil dibandingkan dengan volume wadah yang ditempatinya. Nah, untuk semua partikel gas itu berlaku hukum Newton tentang gerak. Ya, ini adalah asumsi-asumsi dasar yang harus kalian tahu ya. Kemudian ada persamaan umum gas ideal yang kita sudah pernah dengar ya. PV sama dengan N kali R kali T, di mana P itu tekanan ya, satuannya dalam fisika harus SI ya, sistem internasional, Pascal atau Newton per meter persegi. Kemudian volume meter kubik, jumlah molnya mol ya, R-nya 8,314 Joule per mol Kelvin ya. Suhunya dalam Kelvin ya. Nah, 1 atm itu kan biasanya tekanan gas dalam 1 atm ya. Itu setara dengan 1,01 kali 10⁻5 Pascal ya, atau kadang sederhanakan menjadi 10⁻5 saja ya Pascal dan setara dengan 76 cmHg. Jadi kalau tekanan satuannya dalam atm atau cmHg harus dirubah ke sini ya, ke Pascal ya, pakai perbandingan. Oke, jadi PV sama dengan nRT. Ada hubungan dengan kimia nih ya, ada hubungan dengan konsep mol. Nah, makanya dari rumus PV sama dengan nRT ya bisa dikombinasikan dengan massa ya. Sama dengan mol kali mR ya. Nah, ini diganti nih ya. Molnya adalah massa per mR ya. Ini jadi dibikin N sama dengan massa per mR gitu ya. Ini massa per mR ya, kali R kali T. Nah, ini kita pindah ruas nih ya. Volume sama mR-nya pindah ruas ya. Jadi M per volume RT gitu ya. Berarti P kali mR ya sama dengan Rho kali R kali T gitu ya. Oke, massa per volume ini adalah Rho, massa jenis ya, kilogram per meter kubik. R-nya 8.000 ya, 314 Joule per kilomol Kelvin ya. Ini harus kilomol, kenapa? Karena massanya itu dalam kilogram ya, sehingga mR-nya harus kilogram per kilomol, maka molnya dalam kilomol gitu ya. Ini juga harus kilomol. Ya, jadi perhatikan di sini satuan R-nya itu 8.314 ya, untuk rumus yang P kali mR sama Rho RT. Nah, yang berikutnya adalah mol juga setara dengan jumlah partikel ya. Jadi kalau dibikin persamaannya N per Na ya, di fisika lambangnya itu N besar ya, jumlah partikel ya. Kalau di kimia itu X. Lalu Na itu tetapan Avogadro 6,02 kali 10⁻23 ya. Ini satuannya partikel ya per mol. Oke. Kalau per kilomol pangkatnya di 26 gitu ya. Nah, di sini molnya rubah jadi N per Na ya, ini dalam mol saja ya, dalam 6,02 kali 10⁻23. Nah, ini bisa diganti nih, R dibagi Na ya, R dibagi Na itu adalah K ya. Ini adalah tetapan Boltzmann. Oke, tetapan Boltzmann yang nilainya 1,38 kali 10 pangkat minus 23 ya, Joule per Kelvin. Oke. Jadi PV sama dengan N besar KT atau PMR sama dengan Rho kali R kali T gitu ya. Ini persamaan turunan dari PV sama dengan nRT. Oke. Lalu kita belajar tentang energi kinetik rata-rata, EK ya. Ini EK ini adalah EK satu atom atau satu partikel ya, satu molekul, sorry ya. Untuk satu molekul. Jadi N besarnya adalah 1 gitu ya. Nah, ini makanya dipakai, biasa kan EK itu setengah mv kuadrat ya. Nah, M-nya ini massa satu atom atau satu partikel ya.
dalam kilogram ya, di mana massa itu dapat dari mol kali mr. Nah, molnya itu diperoleh dari N per Na, di mana N besarnya itu 1 ya, 1 per Na. Nah, ini makanya diganti nih, 1 per Na kali mr gitu ya. Dikali V rata-rata di kuadrat ya. Tekanan itu setara dengan ini ya, makanya ini bisa substitusi M kali V kuadratnya ya, MO kali V kuadratnya bisa disubstitusi menjadi seperti ini. Ya, P sama dengan 2 per 3 EK kali N per V. Nah, kita tahu juga persamaan PV sama dengan NKT ya. PV per N-nya dirubah gitu ya. Jadi KT sama dengan 2 per 3 EK atau EK-nya ya, nah ini rumus yang jadinya ya, adalah 3 per 2 KT. Ya, untuk gas monoatomik ya, sekali lagi harus tahu nih monoatomik itu apa. Yang di golongan 8A ya, golongan 8A di tabel periodik kimia, yaitu golongan gas mulia, oke? Yaitu xenon, helium, argon, neon gitu ya. Yang ada di alam bebas itu wujudnya satu atom saja. Ya, EK hanya dipengaruhi oleh suhu ya, walaupun persamaan EK ini bisa setara dengan macam-macam ya, dengan P, dengan N, dengan V gitu ya. Tapi EK hanya dipengaruhi oleh suhu mutlak. Ya, jadi kita dapat satu rumus baru ini ya. Nah, kelajuan efektif gas itu nama lainnya adalah VRMS ya, atau V efektif ya. Ini bisa diturunkan dari akar dari V rata-rata ya di kuadrat. Nah, V rata-rata kuadrat itu bentuknya adalah seperti ini. Ya, ini V RMS kuadrat ya. V RMS kuadrat bukan V rata-rata ya. V rata-rata itu yang ini, yang di bawah nih ya. Ini V rata-rata. Jadi ini kayak nyari rata-rata biasa ya. Ini kelajuan rata-rata biasa ya. Jadi kayak kalau kamu punya beberapa atom, masing-masing kecepatannya beda-beda, ya tinggal dijumlahin dibagi total atomnya gitu ya, total jumlah atomnya. Nah, kalau yang VRMS itu diperoleh dari V RMS kuadratnya itu bentuknya seperti ini ya. Jadi masing-masing jumlah atomnya dikali V kuadratnya gitu ya, dibagi dengan jumlah atomnya. Oke? Nah, kalau sudah ya, ini kalau dikasih tahu datanya ya, data setiap atomnya, oke? Nah, kalau udah kita bisa sama ini kayak yang tadi ya. EK itu setengah MV kuadrat ya, setengah M kali VRMS kuadrat. EK itu juga 3 per 2 KT untuk monoatomik. Nah, ini kalau disamain EK sama non EK gitu ya. Jadilah ini, ya kan? Nah, kalau udah dapat nih VRMS-nya bina ruas ya. Akar 3 KT per MO gitu ya. Akar 3 KT per MO. Nah, ini bisa kita ganti ya. K-nya itu R per NA, MO itu tadi ya, MR dibagi NA. Oke, bisa disubstitusi. Dapat persamaan baru nih. 3RT per MR atau 3P dibagi rho. Dapatnya dari yang persamaan P sama rho ya ini nih ya. Jadi P kali MR sama dengan rho RT. Nah, itu bisa substitusi juga ya. P kali MR sama dengan rho kali R kali T. Nah, ini bisa diganti nih. RT per MR ya. Jadi RT per MR-nya adalah RT per MR-nya adalah P dibagi dengan rho gitu ya. P dibagi dengan rho. Oke. Nah, ini ya, P dibagi dengan rho. Untuk gas monoatomik, sekali lagi ya, monoatomik. Nah, diatomik gimana? Nah, ini persamaannya. Diatomik itu derajat kebebasannya kita bilang 5 ya. Jadi rumus EK-nya berubah nih. 5 per 2 KT ya. Jadi kalau mau nyari rumus VRMS-nya untuk yang diatomik ya, itu rumusnya berarti akar 5 KT per MO gitu ya. Ini kan 3 KT per MO, jadinya 5 KT per MO ya. Berarti dia bisa juga setara dengan 5 RT per MR gitu ya. Atau 5P dibagi dengan rho. Jadi koefisiennya 5 ya, bukan 3. Ini kan 3 ya, 3. Oke. Nah, kalau poliatomik seperti apa? Poliatomik harus tahu derajat kebebasannya berapa gitu ya, harus diketahui di soal. Nah, contoh yang diatomik harus tahu nih, diatomik itu yang ada di alam bebas wujudnya molekul 2 gitu ya, diatomik. Contohnya adalah golongan-golongan non-logam ya, hidrogen, nitrogen, oksigen ya. Lalu apalagi? Klorin, misalnya gas klorin, bromin gitu ya.
gas fluorine ya, dan seterusnya yang ada di alam bebas wujudnya molekul diatomik. Nah, itu contoh-contohnya beberapa ya. Kalau poliatomik ya gas yang lain, contohnya CH4, C2H6, misalkan SO3. Itu gamanya ini harus tahu. Harus dikasih tahu. Ya, misalkan 7 ya, kita pakai rumusnya jadi 7/2 gitu ya. Nah, selanjutnya di sini ada energi dalam ya. Energi dalam gas ini sebenarnya total dari energi kinetik ya. Kalau energi kinetik ini 1 atom, maka tinggal dikali dengan jumlah atomnya, itu dapatlah total energi dalamnya ya. Monoatomik rumusnya yang ini ya, 3/2 kT. Kalau yang diatomik 5/2 kT. Mungkin lebih jelasnya nanti di pembahasan soal ya, rumus-rumus yang ada ini. Sebenarnya sih tinggal lihat yang diketahui sama ditanyanya itu apa. Kita tinggal matching atau cocokin rumus mana yang kita akan pakai gitu ya. Dan sekali lagi, ini bisa diturunkan ya rumus-rumusnya. Jadi sebenarnya kalian cukup hafal yang PVNRT gitu ya. Nah, ini kan rumus kimia nih, harusnya udah tahu ya, bisa diturunkan. Lalu istilah K itu juga harus tahu. Massa jenis ya kan, massa per volume. Nah, paling rumus barunya ini nih, ya kan, EK itu 3/2 kT, ini nggak ada ya kan sebelumnya, belum pernah dipelajari. Nah, sama VRMS ya. VRMS itu bisa disamadenganin dengan EK. Oke? Jadi semoga jelas sampai sini ya tentang konsepnya teori kinetik gas. Ini mungkin kelihatannya abstrak ya, tapi perhitungannya tidak rumit. Oke, nanti mungkin lebih jelasnya di video pembahasan soal ya. Bimbel Smart, your smart solution.